Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Papaus Channel, sarana informasi dan juga edukasi. Kali ini kita akan mengikuti pembelajaran daring kelas 4. Tepatnya kita mata pelajaran bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, 2 dan juga subtema 3. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja pada pendalaman materi tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Yang terakhir, salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran atau mapping konsep. Kalian dapat mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel majalah, ensiklopedia, ataupun dari internet. Masing-masing punya informasi. Nah, berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, kalian coba diperhatikan, masing-masing kalimat itu tandai dengan balon angka atau nomor. Nah, kalian akan menentukan di mana informasi utamanya dan tambahannya. Berikut peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan informasi-informasi tersebut. Judulnya minyak bumi. Yang pertama yaitu tentang asal minyak bumi. Yang kedua, 3 dan 4 adalah cara memperoleh minyak bumi. Dan 5, 6 adalah hasil olahan minyak bumi berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar terdetail dan terperinci. Sampaikan juga sesuai dengan yang diharapkan. Perhatikan gambar berikut. Baca informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. Gambar apa itu? Ya, isi pompa bensin. Minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Demikian juga untuk gambar tersebut. Tersebut dapat informasi apa? Tempat pengisian bahan bakar kendaraan bermotor atau pom bensin. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Nah, kita akan cari. Ingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan cara membaca memindai. Simak teks berikut. Kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam, dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Dari situ kita bisa mendapatkan berbagai informasi tentang kerbau. Nah, gagasan pokoknya adalah kerbau merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, ya, yaitu diambil tenaganya tadi ya, dan juga dapat juga diambil manfaat dagingnya. Itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan pendukungnya, pertama, kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor panjang. Yang ketiga, habitat kerbau dari darat. Yang keempat, kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Itu berdasarkan bacaan tentang kerbau tadi ya, merupakan gagasan pendukung. Yang kedua, pendalaman materi tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, itu kita masih berada di bahasa Indonesia. Teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah ya, karena termasuk petunjuk harus menggunakan kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk yang disediakan berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Ya, harus urut dari 1 sampai terakhir, urut, gak boleh diacak.
Perhatikan benda berikut dengan cermat. Gambar apa itu? Iya, itu ada gambar kipas dari kain. Adapun caranya yaitu yang pertama, siapkan kain, beberapa bilah bambu, kawat kecil, paku, lem, kayu, dan gunting. Yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya, bisa atas atau bawahnya ya. Yang ketiga, tumpuklah bilah bambu lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu dengan kencang. Nah, yang keempat, rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain, dibentangkan ya, dibuka. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lembar bilah bambu yang telah direntangkan. Guntinglah kain sesuai pola, letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. Yang terakhir, tunggu hingga lem kering dan kipas siap digunakan. Teks petunjuk penggunaan listrik dan aman. Ingat kembali, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Ciri teks petunjuk yaitu terus berurutan dan menggunakan kalimat perintah. Kita dapat menulis kalimat petunjuk apapun, misalnya tentang penggunaan listrik yang aman ya, itu salah satu contoh penggunaan petunjuk. Baca teks petunjuk penggunaan listrik berikut. Petunjuk menggunakan listrik yang aman. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi yang tangan kering. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak, cop-copan ya kalau oke. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, membuat poster hemat energi. Pertama, teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Yang kedua, poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan juga menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan juga jelas ya. Warna harus cerah agar menarik, gambar tulisan disesuaikan ya. Itu ada gambar contoh poster. Nah, poster tentang cara menghemat energi. Itu ada gambarnya lampu, tulisannya ayo hemat energi. Nah, itu ada contoh poster ya, singkat, jelas. Mengkampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut dengan kampanye, yaitu adalah poster. Cara mengkampanyekan isi poster yaitu yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Kedua, ceritakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Nah, itu ada contoh poster tadi. Poster berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi adalah menggunakan listrik seperlunya. Maksudnya ketika kita perlu maka nyalakan, dan ketika tidak perlu maka matikan. Contohnya ketika di rumah kita pada waktu siang nggak perlu menggunakan lampu karena sudah ada penerangan dari sinar matahari ya, jadi dimatikan saja. Yang kedua, poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat listrik demi terciptanya pelestarian alam. Itu digambarkan dengan tanaman rumputan di bagian bawah poster. Nah, itu ada gambar rumput-rumput ya dan tanaman bunga yang berwarna putih. Itu bahwa dengan menghemat listrik kita juga termasuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Baik, kita masuk pada subtema 3 ya, yaitu energi alternatif. Nah, tepatnya masih sama, yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia ya, tema 2 subtema 3. Teks petunjuk. Kembali lagi kita tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk tadi adalah kalimat perintah ya, sama seperti pada subtema 2. Teks petunjuk biasanya ditulis dalam bentuk berurutan dari awal sampai akhir. Isi teks petunjuk harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat membuat sesuatu. Oleh karena itu, kita harus mengikuti langkah-langkah sesuai urutan. Jadi harus berurutan ya, dari langkah pertama sampai terakhir. Tes petunjuk berdasarkan percobaan. Nah, ini keterangan yang berdasarkan percobaan. Kamu sudah berhasil melakukan percobaan sumber energi alternatif.
kamu dapat menyelesaikan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Artinya apa? Lebih mudah dipahami. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Berikut adalah cara menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan. Menentukan informasi dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua, menuliskan perintah atau panduan sesuai urutan percobaan. Ketiga, menggunakan kosakata baku. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif. Kelima, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, itu adalah cara menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan. Selanjutnya nanti kita akan lebih detail lagi, ada contohnya ya. Ini adalah contoh langkah-langkahnya. Yang pertama, bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Kedua, hubungkan kabel dan lampu ke masing-masing lempengan tersebut. Baliklah kabel atau tempat lempengan jika lampu belum menyala. Yang keempat, jika tidak menyala, tambahkan kentang untuk meningkatkan daya listrik. Yang kelima, apabila lampu sudah menyala, maka percobaan berhasil dilakukan. Nah, ini tentang percobaan membuat energi alternatif dari kentang ya. Nanti ada juga loh yang apa istilahnya, percobaan menggunakan bahan lainnya yang bisa menghasilkan listrik. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Poster yang baik mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Penyajian gambar yang unik bisa menjadi salah satu daya tarik pembaca, karena poster itu salah satu daya tariknya adalah gambar yang unik. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema yang akan dibuat. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Yang keempat, tulis teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Itu adalah salah satu beberapa langkah dalam membuat poster yang secara manual ya, atau secara tulis tangan. Jadi tentu ada menggunakan warna-warna yang menarik. Nah, ini adalah contoh poster tentang cara menghemat energi. Transportasi, biasakan menggunakan sepeda. Selain menghemat energi juga dapat untuk olahraga ya, dan sebagainya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon ya, karena keasamannya itu ya. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listriknya. Ini tingkat keasaman atau elektrolitnya ini bisa menjadi salah satu sumber energi listrik. Nah, adapun teks petunjuknya. Energi listrik dari buah lemon. Siapkan 3 buah lemon, sebuah bola lampu berwarna, lampu kecil itu ya, yang ada di layangan itu, 3 lempeng seng dan 3 lempeng tembaga, 4 buah penjepit buaya jepitan ya. Langkah kegiatan 1. Siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon masing-masing 1 tembaga 1 seng. Yang kedua, hubungkan tiap-tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya jepitan yang menghasilkan listrik ya. Yang ketiga, nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Lampu liplop ya, yang dipasang layangan ya, nanti akan menyala. Berdasarkan teks petunjuk energi listrik dari buah lemon, maka kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Perhatikan contoh berikut. Gagasan pokoknya tadi, langkah percobaan energi listrik dari buah lemon. Gagasan pendukungnya yaitu tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Kedua, hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Yang ketiga, nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Berikut adalah contoh paragraf berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Percobaan energi listrik dari buah lemon meliputi 3 langkah. Pertama, siapkan buah lemon yang ditancapi ya, dengan lempeng seng dan tembaga.
Yang kedua, hubungkan setiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Ketiga, lampu dinyalakan dengan menghubungkan dua penjepit buaya pada bola lampu dengan menggunakan penjepit buaya yang terakhir ya. Itu cara-cara atau contoh perangkap yang dapat ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dari langkah-langkah tadi dapat diubah menjadi sebuah paragraf yang padu. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, senantiasa berdoa, jangan lupa olahraga, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.